warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan diberi semangat dalam belajar selama di rumah. Anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai tentang pencemaran lingkungan. Nah, dalam pembelajaran kali ini lebih fokusnya adalah pencemaran air. Nah, simak video Ibu sampai selesai ya. Pencemaran lingkungan. Kompetensi inti 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasar 3.8 menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan, menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan, menjelaskan pengertian pencemaran air melalui penyelidikan, menyelidiki pengaruh air jernih dan tercemar terhadap kondisi atau pergerakan ikan, dan terakhir membuat gagasan tentang bagaimana mengatasi dan mengurangi pencemaran air. Pencemaran lingkungan. Anak-anakku sekalian, macam-macam pencemaran lingkungan, ada pencemaran air, ada pencemaran udara, dan ada pencemaran tanah. Apa yang maksud dengan pencemaran? Definisi pencemaran, kalian tahu? Nah, ayo kita pelajari materi berikut ini. Mengapa sangat penting? Karena untuk mengetahui dan menjelaskan jenis-jenis pencemaran, sumber pencemar, dampaknya, dan juga bagaimana cara mengatasi atau mengurangi pencemaran. Manusia mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah dengan mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil alam menjadi bahan pangan dan sandang. Pencemaran lingkungan adalah perubahan tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Jadi, pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia dan bukan dari kegiatan perorangan. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam, contoh gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik. Kamu tahu apa arti polusi? Polusi adalah peristiwa pencemaran lingkungan. Kalau polutan, polutan adalah zat yang menyebabkan terjadinya pencemaran. Nah, polutan ini anak-anak dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Nah, anak-anak, berdasarkan macam-macam pencemaran dibagi menjadi 4. Ada pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Nah, dalam minggu ini Ibu akan menjelaskan pencemaran air. Nah, pencemaran air sungguh mengerikan ya anak-anak. Jadi kalian sebagai generasi penerus bangsa, kalian harus selamatkan negerimu dengan selalu membuang sampah pada tempatnya. Anak-anakku sekalian, apa itu yang maksud dengan air? Air adalah salah satu sumber terpenting di dalam kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia. Sebab tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bisa berbuat apa-apa karena air sangat diperlukan sekali dalam aspek kehidupan makhluk hidup. Nah, contohnya, tanda-tanda air yang tercemar sebagai berikut. 1. Adanya perubahan warna, bau, dan rasa. 2. Perubahan suhu. Dan 3. Perubahan pH. Anak-anakku sekalian, ini adalah sungai yang tercemar airnya. Berubah warna ya, jadi warna ungu akibat pabrik. Nah, penyebab pencemaran air ada limbah rumah tangga. Nah, contohnya deterjen, sampah, kotoran atau tinja manusia,
Limbah industri, contohnya raksa, timbal, dan kadmium, di mana ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengonsumsinya, termasuk logam berat. Limbah pertanian, pupuk, urea, insektisida, herbisida, dan lain-lain. Pertambangan minyak lepas pantai, dan kebocoran minyak, tanker, dan lain-lain. Anak-anakku sekalian, ini adalah contoh dari faktor penyebab pencemaran air. Ada limbah industri, limbah rumah tangga, ada limbah pertanian. Ya anak-anakku sekalian, kalian tahu bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun antara lain timbul akibat adanya kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian biasanya menggunakan obat-obatan membasmi hama penyakit seperti pestisida, misalnya insektisida. Selain itu, kegiatan pertanian menggunakan pupuk, misalnya urea. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan, kolam, sungai, waduk, dan danau. Pupuk yang tidak terserap ke tumbuhan akan terbuang menuju perairan. Akibatnya terjadinya blooming algae atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air. Tanaman ganggang ini dapat menutupi seluruh permukaan air sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya, proses fotosintesis fitoplankton terganggu dan kadar oksigen yang terlarut dalam air menurun sehingga merugikan makhluk hidup yang lain yang berada di dalamnya. Anak-anakku sekalian, dampak pencemaran air yang pertama, penurunan kualitas lingkungan tentunya. 2, dapat mengganggu kesehatan manusia. 3, pemekatan hayati. 4, mengganggu pemandangan, dan 5, mempercepat proses kerusakan benda atau korosif. Anak-anakku sekalian, mari kita buang sampah pada tempatnya ya. Anak-anakku sekalian, coba lihat dari gambar ini. Sungguh mengerikan ya. Dengan banyak sampah seperti itu, bisa kemungkinan akan dilanda banjir. Ayo marilah anak-anak, buang sampah pada tempatnya. Nah, penggunaan racun juga dapat menimbulkan kerusakan ekosistem air loh. Bahan peledak dapat menghancurkan terumbu karang. Di samping merusak ekosistem terumbu karang, penggunaan bahan peledak juga merusak habitat dan tempat perlindungan ikan. Racun tidak hanya membunuh hewan sasaran, yaitu ikan yang berukuran besar, tapi juga memutuskan daur hidup dan regenerasi ikan tersebut. Anak-anak, dampak pencemaran air yang kedua adalah gangguan kesehatan. Nah, penyebabnya dari virus, contohnya adalah diare pada anak, bakteri, kolera, protozoa, disentri amoeba, dan metazoa, Ascariasis, dan lain-lain. Ini adalah beberapa contoh dari pencemaran air dari gangguan kesehatan ya. Anak-anakku sekalian, cara penanggulangan pencemaran air yang pertama pembuatan kolam stabilisasi, B. PAL atau instalasi pengolahan air limbah, dan C. pengolahan ekstreta. Anak-anakku sekalian, menurut Kristina pada tahun 2009 bahwa cara menangani limbah cair dan padat diharapkan tidak menyebabkan polusi dengan prinsip ekologi yang dikenal dengan 4R. 1. Recycle atau pendaur ulangan. 2. Reuse, penggunaan ulang. 3. Reduce, pengurangan bahan atau penghematan. Dan 4. Repair, melakukan pemeliharaan. Perlu diingat ya. Nah, tugas kalian adalah bagaimana cara mencegah dan menanggulangi pencemaran air. Dicatat ya.